Bedanya sawit dengan hutan. Pertama, sawit itu cuma punya satu lapisan dominan tanpa beragam habitat yang mendukung kehidupan beragam spesies. Dampaknya nggak ada biodiversitas, ya, nggak ada keragaman hayati gitu. Karena habitatnya kan cuma satu tipe dan homogen, berbeda dengan hutan yang dia tinggi keragaman hayatinya. Abis itu, akar dia tuh pendek, jadi air hujan lebih banyak ngalir di permukaan, nggak diserap. Sistem tanahnya juga sangat sederhana dan itu bikin dia gampang erosi dan longsor terutama di area lereng. Udah gitu penyimpanan karbon di pohon dan di tanahnya jauh banget lebih terbatas dibanding pepohonan di hutan tropis yang akarnya kuat, besar, dan dalam. Dari perbedaan-perbedaan antara sawit dengan hutan, jadinya fungsi ekologis yang kita butuhin dari hutan tropis nggak bisa digantiin sama sawit. Sementara itu kondisinya di Sumatera, terutama Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, terjadi deforestasi besar-besaran. Data dari Global Forest Watch menunjukkan Aceh mengalami kehilangan tutupan hutan sampai 860.000 hektar. Sumatera Utara 1,6 juta hektar dan Sumatera Barat 740.000 hektar sepanjang 20 tahun terakhir, 2001 sampai 2024. Totalnya 3,2 juta hektar. Kalau kita lihat luas perkebunan sawit di ketiga provinsi tersebut, totalnya 2,3 juta hektar. Artinya, luas perkebunan sawit di sana itu sekitar 70% kalau dibandingin total tutupan hutan yang hilang. Dalam analisisnya Walhi dijelaskan, deforestasi ini terutama terkait dengan aktivitas 631 perusahaan yang mengantongi berbagai izin, mulai dari tambang, perkebunan sawit, HGU, PBPH Kehutanan, hingga proyek PLTA, PLTM, dan energi lainnya. Nah, ketika tutupan hutan tropis makin habis, makin hilang, dan sebagian besarnya digantikan sawit, kejadian banjir bandang dan tanah longsor itu udah bukan soal siklon atau curah hujan ekstrim lagi. Tapi hujan agak deres sedikit juga nggak menutup kemungkinan bisa menjadi bencana yang destruktif. Karena daratannya udah nggak punya kapasitas untuk menampung dan mengelola air dengan baik secara natural. Bahkan tanah longsor itu bakal jadi rutin karena nggak ada lagi akar-akar pohon hutan yang kuat dan dalam yang ngejaga struktur tanah, khususnya di daerah lereng. Jadi dia bakal terus longsor. Dengan mengerti ini, kita udah bisa dengan clear sebetulnya memprediksi daerah-daerah mana lagi yang berisiko besar kena bencana kayak gini.